Jadi hormon endorfin itu sangat vital ya di tubuh kita. Jadi kalau gagal keluar hormon endorfinnya, yang keluar adalah ya Kebalikannya, kebalikannya, hormon stres, hormon hormon kortisol. kortisol. Jadi nggak ada pilihan, kita itu untuk sehat wajib bahagia. Eh, kalau dok, kalau nggak bahagia dan nggak sedih, nggak negatif, gimana dok di tengah-tengah? Loh, Ya, kok ada yang gitu ya? ya kan ada orang kan, saya pak gimana kabarnya, ya biasa-biasa saja. Itu kan, Iya, nah iya, itu, iya. nah itu menuju sakit. Oh, lu sakit. Ya kan hormon hormon bahagianya nggak keluar, walaupun hormon stresnya nggak keluar juga. Iya. Ya, cuma hormon bahagia ini kan syarat untuk sehat, Iya, iya, kan iya, begitu. iya. Sehingga kalau apa kabar hari ini, biasa-biasa saja, Biasa ya aja ya dong. ya, itu akan sakit Seneng gitu nggak? ya. Enggak. Iya. Sedih nggak? Enggak. Harusnya jawab alhamdulillah. Sebetulnya kalau kita menjawab biasa-biasa saja itu sebetulnya kita tidak bersyukur loh. Bagaimana saat menjawab itu dia tuh sedang berkedip, sedang Berdoa. nafas, sedang sehat-sehat saja, bisa bicara. Itu kan sebetulnya rahmat Allah semuanya. Jadi kalau kita bilang biasa-biasa saja gitu tuh sebetulnya kita lupa gitu loh. Seperti orang sedang menerima sesuatu hadiah tapi ya biasa-biasa saja gitu. Biasa-biasa aja. Ya, saking Allah itu maha segalanya, nggak bisa kami ya sudah asmaul husna lah begitu. Jadi saking kita itu sering kebaikan itu setiap saat, maka ya kita tuh sering itu ketipu. Jadi kalau kita bersyukur itu untuk sesuatu yang jarang terjadi, yang mungkin hanya sebulan sekali, kita bersyukurnya saat gajian saja ya. Tidak sadar ya. Tapi tidak sadar setiap saat kita tuh selalu dalam rahmat Allah begitu ya. Ya, begitu. Kemudian saat kita ngeluh juga ya Allah tetap berikan rahmat. Sebenarnya kalau ini bercandaan ya, guyonan yang Bang Yos ya. Jadi sebetulnya orang mengeluh itu sebetulnya mengeluh ke siapa sebetulnya? Iya. Ke diri sendiri ya. Lebih dari itu. Jadi mengeluh itu pada Hakikatnya. hakikatnya pada Allah begitu kan. Jadi Seperti itu. tidak mensyukuri yang Iya. apa diberikan Iya, ya. sangat nggak sopan. Nggak sopan banget gitu. secara nggak langsung gitu menunjukkan ketidaksopanan kita ya. jadi kan begini, apapun yang terjadi pada diri kita itu kan sebetulnya semua itu kehendak Allah ya. Fitrahnya. Iya. Lalu kemudian kita tidak menerima itu dengan kita mungkin marah dengan keadaan, kita kecewa. Itu sebetulnya kita sedang berbuat maksiat sebetulnya ya. Tetapi maksud kami Allah maha dengan rahmat yang luas tetap menjangkau kita, tetap saja kita dikasih makan, dikasih nafas, dikasih kedipan mata begitu ya. Iya. Ya andai saya mungkin sudah marah gitu loh maksudnya. Ini orang kok nggak bersyukur banget gitu ya. Dibikin nggak bisa kedip gitu gimana. Seperti itu. Melotot kayak ikan ya, Iya. melotot terus ya. Lalu izin saya meluruskan dulu ya. Jadi jangan sampai ada salah paham dok, kalau misalkan segala sesuatu itu atas kehendak Allah, terus ikhtiar kita apa maknanya begitu kan? Iya. Nah, kami katakan bahwa harus dipisahkan, jangan dicampur aduk. Jadi ikhtiar kita adalah ibadah kita sebagai hamba Allah. Maka kita itu bahwa berbuat baik, berikhtiar, berusaha itu adalah perintah Allah begitu. Adapun apa yang kita dapatkan tidak ada kaitannya dengan ikhtiar kita begitu. Kalau ada bahasa misalkan hasil tidak mengkhianati usaha, itu bahasa motivasi saja, tidak bisa dipegang itu. Hasil tidak bisa mengkhianati usaha. Ya, hasil itu tidak mengkhianati usaha. Jadi apa yang kita lakukan tuh ya akan nerima hasilnya seperti itu. Tapi hasil dalam konteks ini, jadi kalau dagang tuh pasti untung begitu ya. Itu kita tidak bisa pegang. Bahwa kalau kita berpatokan itu, kita akan stres, kita akan kecewa, kita tidak akan bersyukur. Agak menuntut ya. Kita akan menuntut. Bagaimana kita sudah berikhtiar luar biasa, tetap saja hasilnya nggak sesuai dengan kita inginkan begitu. Maka harus kita pisah bahwa apapun yang kita dapatkan itu tidak tergantung dengan usaha kita. Terus kalau gitu nggak maksimal dong usahanya. Harus maksimal. Kan usaha itu kan bentuk ibadah kita. Kalau misalkan, bahkan kalau kita tidak berusaha bisa maksiat loh. Contoh gini misal gini,
sudah tahu besok ada yang nagih hutang misalkan. Saya hari ini bisa ke ladang, bisa ngambil buah-buahan misalkan. Kemudian saya diam, maka ya saya dosa, saya dolim gitu seperti itu. Saya berbuat maksiat. Jadi tetap bahwa kita diharuskan berusaha, tetapi pisahkan antara usaha kita itu sama sekali tidak ada kaitannya dengan hasil. Hasil itu prerogatif Allah begitu seperti itu. Sehingga kita akan saat kita mendapatkan hasil apapun bentuknya syukur karena itu adalah takdir dari Allah. Saat kita berusaha ya akan semangat karena itu ibadah kita begitu. Kita harus pisahkan begitu. Jangan dicampur adukan. Seperti itu. Kan kita selama ini banyak kecewa itu karena menganggap ikhtiar kita harus berhasil begitu kan. Seperti harus semua yang kita upayakan itu harus tercapai. Nah, itu kita akan kecewa. Kita tidak ada rasa syukur nanti kalau di situ seperti itu. Jadi harusnya apapun yang terjadi pada diri kita detik ini itu adalah keadaan terbaik detik ini dari Allah begitu. Dengan segala macamnya begitu tentunya. Dengan yang mungkin kita sukai dan tidak kita sukai itu adalah keadaan terbaik dari Allah, sehingga kita akan syukur setiap saat begitu. Kita akan syukur setiap saat, dan syukur inilah mengeluarkan hormon endorfin tadi, sehingga ada kaitannya begitu. Cara kita menyikapi kehidupan, pekerjaan segala macamnya itu dengan kesehatan pada akhirnya begitu. Nah, kita ada tadi sampaikan ya, janji kita 2 poin saja bagaimana kita memicu hormon endorfin. Sebenarnya kalau kita baca di internet banyak sekali bagaimana cara melakukan hormon endorfin. Cuma izinkan saya 2 saja ini. Insya Allah kalau 2 ini kemudian kita laksanakan, insya Allah kita sudah dapat hormon itu dan kita akan menjadi pribadi yang lebih sehat. Yang pertama adalah berpikir positif. Jadi tadi bahwa setiap hal itu ada selalu 2 sisi negatif dan sisi positifnya. Seperti itu. Yang kedua adalah teruslah berbuat baik setiap saat. Itu saja 2 itu. Nah, berpikir positif ini perlu dilatih. Jadi orang yang suka ngambil sudut pandang negatif, maka dia terus mengambil sudut pandang negatif terhadap semua hal begitu. Dan sebetulnya itu merugikan dirinya sendiri gitu. Dia kehilangan pada pagi-pagi sudah dianya harus bahagia, ternyata harus jengkel, harus marah, harus kesel. Yang seperti itu biasanya banyak penyakitnya. Oh iya. Iya. Jadi contoh begini, berpikir positif itu, ya saking banyaknya contoh saya bingung untuk mencontohkan begitu ya. Yang kecil aja. Harus ada begini, Ibu apa yang Ibu pikirkan begitu kan? Nah itu baru saya langsung bisa memberikan contoh begitu. Contoh begini. Yaudah 1 pasien kemarin sore ya di klinik, 1 pasien kemarin sore. Jadi saya katakan bahwa Ibu ini obatnya. Tapi obat ini tidak akan bermakna dan tidak akan efektif kalau 1, Ibu tidak makan, yang kedua masih sulit tidur, yang ketiga Ibu belum gembira. Nah kemudian saat disinggung nomor 3 ini ibunya nanya, Dok bagaimana saya harus gembira Dok? Kan begitu kan, seperti itu. Suami nggak perhatian katanya gitu. Jadi curhat ke dokternya. Jadi curhat ke dokternya. Nah terus saya bilang begini, ini setiap orang nanti punya tips sendiri-sendiri ya. Ini cuma kontekstual saja, konteksnya pada ibu tersebut. Ibu begini, saat ibu menuntut suami perhatian, itulah awal dari sakitnya ibu, begitu. Jadi awal dari tidak bahagia adalah menuntut. Jadi bahkan saya sampai derajat sampai begini, ibu dilarang baca hadis kewajiban suami terhadap istri. Dilarang. Ibu cukup baca hadis kewajiban istri terhadap suami saja, sudah titik begitu. Karena kalau yang kita baca sebaliknya, maka nanti maka akan timbullah menuntut ya. Nih Pah baca nih Pah. Baca nih. Terus atau mungkin dari majelis direkam itu rekamannya yang kewajiban suami terhadap istri. Nih Pah dengerin ya Pah ya. Itu tidak indah begitu. Cukup kita itu baca kewajiban istri saja terhadap suami bagi seorang istri itu begitu. Kecuali hati kita sudah mampu untuk bijak ya, untuk bijak. Jadi sebagai pengetahuan saja ternyata ini hadis untuk suami. Ya begitu seperti itu, dan mengingatkannya pun nanti ada waktu dan saat yang tepat seperti itu. Ya, jadi sudah, kalau untuk yang tadi konteks ibu tadi adalah baca saja hadis kewajiban istri. Sudah itu saja. Itu akan menyelesaikan masalah. Jangan lain-lain ya.
Itu akan menyelesaikan masalah. Karena awal dari masalah di rumah adalah menuntut, begitu ya. Ya, saya bikin kesepakatan sama istri saya. Jadi begini, bahwa semua kekuranganku itu ladang amalmu, dan semua kekuranganmu ladang amalku. Sudahlah, masing-masing saja. Kamu maksudnya? Iya, masing-masing itu begini. Sudah belajar sendiri-sendiri. Kalau ternyata saya cukup contoh gini. Bahagia itu salah satunya adalah saat tidak ada lagi tuntutan, tidak ada syarat lagi untuk saya bahagia itu kalau istri saya perhatian, saya bahagia itu kalau istri saya membukakan pintu saat saya pulang kerja, saya bahagia itu saat istri saya menyiapkan minum tanpa diminta. Wah, itu awal dari tidak bahagia. Itu mungkin berawal dari cita-cita, Dok. Cerita-cerita tadi. Cita-citaku. Jadi itu tadi kan mendengar kiai menasihati istri, didengar suami. Kemudian mah harusnya begitu. Nah, seperti itu tuntutan. Nah, semakin besar tuntutan, maka semakin akan gap dengan kenyataannya semakin banyak. Dan salah satu yang membuat kita tidak bahagia adalah antara tuntutan harapan itu jaraknya terlalu jauh dengan faktanya, begitu loh. Nggak cocok. Jadi terlalu lebar gitu ya. Nah, bagaimana syarat untuk bahagia adalah hilangkan tuntutan. Ya cukup, yang penting sholat 5 waktu saja mah, dah cukup, selesai. Tidak maksiat, sholat 5 waktu selesai. Kalaupun ternyata nanti bikin kopi itu bonus. Kalau membukakan pintu itu bonus. Nah, seperti itu. Bonus semuanya. Iya. Tapi sifat tapi jangan mentang-mentang bonus nggak dilakukan. Ya, tapi tenang kan, aja lah bonus ini. Kan karena belajar bersama-sama. Nanti pada akhirnya pun istri akan belajar juga. Ya, ini suami adalah ladang amal. Masa saya nggak berbuat kebaikan sih, nggak buat buka pintu. Pada akhirnya begitu. Tetapi jangan dalam konteks disuruh begitu. Ya, biarkan saja sealamiah mungkin. Iya. Ya, kalau tapi ada juga yang dablek. Itu berarti Allah kirimkan ladang amal yang besar untuk pasangannya gitu loh. Iya. Jadi misalnya jadi kalau misalnya kita punya istri seperti itu, alhamdulillah dapat. Nah itu jadi kelebihannya yang sedikit pun kita syukuri, kekurangannya pun kita syukuri. Karena hakikatnya istri itu hadiah dari Allah, begitu ya. Iya, ini ladang amal, ladang pahala, begitu. Ladang pahala, begitu ya. Iya. Hadiah dari yang Maha. Iya, karena jadi gini, saya bilang begini ke istri saya, kalau saya sempurna, terus ladang amalmu apa gitu? Iya, nyabarin apa dari suamimu ini? Sudahlah. Jadi kalau suamimu ini menjengkelkan, syukuri ya, itu ladang amalmu, gitu kan, seperti itu. Jangan sabar cuma nunggu nasi matang. Yang penting bukan kemaksiatan lah yang dilanggar begitu. Yang penting pasangan itu sudah sholat 5 waktu, tidak maksiat, selesai. Kalaupun ada kebaikan-kebaikan yang lain itu bonus saja. Bonus. Nah itu cara berpikir positif. Positif. Jadi kalau begitu semua manusia nggak ini ya. Dunia itu sepi ya. Masya Allah. Betul. Ya, jadi ya memang saking sulitnya untuk menuju titik itu gitu. Titik itu menuju susah payah juga begitu ya. Susah payah, belajar terus-menerus seperti itu. Ya, tapi pada akhirnya ya orang yang sudah seperti itu lebih sehat begitu. Karena moodnya selalu positif terus. Bahkan sangat sedikit hal yang mampu membuat dia itu berpikir negatif ya. Saking dia tuh selalu berpikir positif seperti itu. Iya, hilang sendal senyum, apapun senyum begitu ya. Jadi sudah jemur mau kering kehujanan senyum begitu terus begitu. Terbang kena angin hilang senyum. Semuanya senyum. Iya, semuanya senyum. Karena selalu dia berpikir dari sisi sudut pandang positif. Iya. Lalu kalau gitu ada pertanyaan. Lalu Dok, sisi pendidikannya di mana Dok? Kalau semua kemudian harus berjalan begitu saja tanpa kemudian teguran, larangan seperti itu. Ya tetap kebaikan itu disampaikan, tetapi ada waktu dan tempat yang tepat begitu loh. Misalkan misal contoh pasangan kita itu berbuat kesalahan, misalkan yang harusnya kita sudah minta pakaian rapi karena besok kita rapat, ternyata lupa misalkan. Ya sudah, mungkin diingatkannya nanti bulan depan saat makan-makan begitu. Mah, dulu bulan lalu tuh mah, jadi papa rapatnya telat misalkan. Sambil bercanda,
itu sudah cukup, sudah masuk begitu ya. Jadi nasihatnya tidak perlu harus saat itu juga begitu loh. Ya, kecuali Tapi sesuatu kayak yang kadang suka lupa juga dok ya untuk menasihatinya. Karena saya udah lupa kelamaan, jadi saya mau nasihat apa ya? ya kalau lupa ya berarti Kalau- rezeki istrinya Nah, berarti kalau nggak sebulan kelamaan dok, paling seminggu lah. Iya, artinya tidak harus saat itu begitu Iya, ya. iya, Iya. Jadi kekurangan yang satu, kelebihan yang satu sudah kita lihat itu saja. Kekurangan yang lain itu anggap saja itu ladang amal Bonus. kita, Bonus. ya, ladang amal kita. Oh, Ternyata iya. kalau misalkan ada kelebihan dua, ya itu bonus satunya. Jadi kalau kita bisa menghilangkan tuntutan, menghilangkan ekspektasi, Iya. maka itulah bahagia. Karena nyaris tidak ada syarat lagi untuk bahagianya. Sangat mudah bagi dia tuh setiap hari bahagia jadinya, begitu. Dan kita tadi bahwa bahagia tuh ada pada diri sendiri. Tidak, bukan di Raja Ampat, bukan di Lombok, bukan di Maladewa sana yang indah-indah. Enggak, bahagia itu ada di diri kita sendiri. Nah, syaratnya tadi berpikir positif yang barusan kita bahas, jadi harus latihan terus ya. Yang kedua adalah terus lakukan kebaikan setiap saat. Ya, jadi tidak ada saat di mana kita tidak melakukan apa-apa. Selalu kebaikan. Seperti itu. Kita akan merasakannya, nanti hormon sehat itu akan datang begitu. Akan kita rasakan, badannya akan lebih sehat, bertenaga, mood positif terus begitu. Ya, jadi contoh kebaikan setiap saat itu ya apa saja yang terlihat di mata, yang terdengar di telinga itu menjadi sebuah memicu dia melakukan kebaikan begitu. Ya, kita sering saya pernah mendapati satu orang yang itu memberikan ibrah luar biasa ke saya, pelajaran. Dia jalan, ada daun di jalan diambil. Daun apa dok? Daun jatuh gitu kan iya. sampah ya, dia ambil. Kemudian dia nanti ketemu tong sampah dibuang. Iya, iya. Kemudian ada keset miring dia luruskan. Ada kemudian kaca kotor dia lap kalau sempat. Seperti itu. Terus ada mungkin tong sampah jatuh, guling, dia berdirikan. Seperti itu. Nah, tidak ada satupun peluang yang dia tidak manfaatkan menjadi sebuah kebaikan. Oh, itu sehat luar biasa orang itu. Orang begitu. mana, dok? Ya, Orang ada. mana? Oh, suruh main ke situ dok. Jadi kebaikan terus begitu. Iya. Iya. Nah, dua itu saja sudah cukup untuk mengeluarkan hormon sehat kita, begitu. Sehat, ya. Iya. Oke, sementara kita break dulu lagi dok ya. Nanti kita sambung lagi dengan pembahasan yang lebih menarik lagi di tema kita pagi ini. Jangan kemana-mana. Semangat terus sehatku, dan untuk Anda yang mau tanya-tanya, walaupun di luar tema juga tidak apa-apa ya. Kita terima nanti di 085 284 700 147.